Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Aldi Muhammad Syarafi dan teman saya Muhammad Syafuddin akan membawakan bab 6 yang berjudul Televisi Masuk Keluarga, Budaya Konsumen, dan Efek. Sini saya akan membawakan contoh tentang ojek pangkalan yang berevolusi menjadi ojek online. Pada era dahulu, sebelum mengenal adanya teknologi internet maupun smartphone, masyarakat menggunakan jasa ojek pangkalan untuk mempersingkat ruang dan waktu mereka dalam menempuh tujuan yang jauh. Tak hanya itu, jasa ojek pangkalan terkadang juga dibuat untuk membawakan barang belanjaan dari pasar dan lain-lain. Pada era tersebut, masih minim sekali penduduk yang mempunyai kendaraan bermotor dan lebih memilih berjalan kaki untuk menempuh jarak yang tidak begitu jauh. Adanya jasa ojek pangkalan sangat membantu para penduduk untuk mempermudah aktivitas harian mereka untuk pergi ke pasar dan lain-lain. Hal ini menjadi sebuah kelaziman pada masa itu, terutama pada penduduk desa. Memasuki era modern sekarang, di mana masyarakat luas sudah dikenalkan dengan internet dan juga smartphone, ojek pangkalan sudah tidak lagi marak seperti pada masa jayanya dulu. Akan tetapi, ojek pangkalan sekarang telah berevolusi menjadi ojek online yang cukup bermodalkan aplikasi melalui smartphone pribadi. Hal tersebut telah memasuki ruang lingkup keluarga dan menjadikan sebuah budaya yang mempengaruhi pudarnya budaya lama. Adanya perubahan tersebut menimbulkan sebuah budaya baru, yang dimana kini masyarakat dimanjakan dengan teknologi. Dulu, ketika seseorang ingin menggunakan jasa ojek, mereka harus jalan kaki untuk menuju pangkalan ojek. Di era sekarang, dengan adanya ojek online, konsumen hanya menunggu di titik dia berada dan jasa ojek online yang menghampiri konsumennya. Tidak hanya dalam ruang lingkup antar jemput saja. Pada era ini, ojek juga membuka jasa pemesanan makanan maupun barang melalui media online tersebut. Cukup dengan memesan melalui aplikasi yang telah disediakan, konsumen dapat membeli sesuatu yang dikehendaki tanpa berpijak dari tempat yang dia singgahi. Evolusi yang telah dicontohkan tersebut tentu menjadikan sebuah budaya baru di mana ruang lingkup kehidupan bisa dipersempit hanya dengan menggunakan teknologi yang memanjakan masyarakat luas. Jasa ojek online maupun online shop lambat laun telah menjadi sebuah kelaziman di era modern sehingga menimbulkan budaya konsumen. Yang dimana budaya konsumen itu gaya hidup seseorang menekankan pada gaya hidup instan. Masyarakat perlahan sudah meninggalkan beberapa aspek yang lama dan memilih aspek yang baru. Tentu saja, evolusi ojek menjadi ojek online maupun online shop ini mempunyai efek yang buruk juga, diantaranya individualisme, hedonisme, berkurangnya interaksi sosial. Yang materi selanjutnya yaitu budaya konsumen dan pembelajarannya. Merupakan bahwa iklan adalah faktor kebudayaan yang paling penting. Begitu pula menunjukkan bahwa TV adalah sarana memasarkan kebudayaan. Dengan demikian, TV tidak saja sebagai faktor kebudayaan, tetapi juga memasarkan kebudayaan lewat iklan. Budaya konsumen adalah bentuk manusia melalui pendidikan yang melibatkan berbagai agen pendidikan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Ruben dan Sweetwater bahwa budaya adalah cara karena kita dan leluhur kita menciptakan budaya dalam cara-cara yang tertentu. Kita datang untuk menerima kebenarannya dalam cara yang sama, sebagaimana orang lain telah datang untuk menerima kebenaran budaya mereka melalui komunikasi. Yuk lanjut. Yang selanjutnya yaitu keluarga, sekolah, budaya, konsumen terpenting. Nah, walaupun banyak agen yang berperan
bagi pelembagaan budaya konsumen. Namun orang tua berkedudukan paling penting, sebab orang tua adalah guru yang utama dan pertama, serta berkuasa mengatur anak-anak didiknya. Orang tua memiliki 4 jenis kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan penghargaan. Orang tua bisa memberikan penguat atas tindakan anak-anaknya. Yang kedua yaitu koersif. Orang tua bisa menghukum anak-anaknya. Yang ketiga yaitu legitimasi. Kekuasaan orang tua melekat pada kedudukannya sebagai orang tua yang berbasis ideologi patriarki, bahkan bisa pula beragama. Yang keempat yaitu kekuasaan referen, orang tua sebagai acuan bagi anak-anak. Terus yang selanjutnya yaitu budaya konsumen, orientasinya adalah kota. Mengingat TV sebagai tontonan yang memuat kisah tentang masyarakat atau budaya konsumen pada umumnya dominasi oleh budaya kota. Orientasi ini berkaitan pula yang melihat kota dan desa yang berada pada posisi berlawanan, seperti kayak kota dan desa ya, kayak perbandingan budaya konsumen. Kalau di kota itu budaya konsumen. Terus kalau di desa itu namanya budaya kayak kesederhanaan. Yang kedua itu contohnya kayak ekonomi pasar. Nah, kalau di desa itu namanya ekonomi substansi, kayak subsidi. Yang selanjutnya itu kayak di kota itu kemajuan, kalau di desa kelestarian. Kalau di kota itu namanya modern. Nah, kalau di desa itu namanya tradisional, kayak gitu. Lanjut yang materi selanjutnya yaitu pusat pembelanjaan, plaza dan mall. Budaya konsumen adalah pasar, terutama berkaitan dengan esensi kota pada era masyarakat konsumsi, yakni sebagai pasar yang amat besar, luas, dan terbuka. Walaupun demikian, meminjam gagasan Indonesia mengenal sebagai bentuk pasar modern, yakni mall dan plaza. Pusat perbelanjaan EMO, ergo sum. Terjadi perubahan pemikiran manusia tentang pemaknaan atas eksistensinya, misalnya pada masa awal masyarakat Eropa atau masyarakat Barat memasuki era modern, sebagaimana dikemukakan Descartes, berlaku bersama dengan berlakunya era masyarakat konsumen. Maka manusia memaknai dirinya dengan suatu ungkapan, yakni emo, ergo sum, yang artinya saya berbelanja, maka saya ada. Dengan demikian, diskonsumsi lewat kegiatan berbelanja pada pusat-pusat perbelanjaan. Kegiatan berbelanja adalah tanda untuk menunjukkan siapa saya, terutama menyangkut kelas sosial dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu logika hasrat penggerak tindakan manusia. Dalam perspektif filsafat kebudayaan, apapun tindakan manusia berkaitan dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan dianut seseorang sebagai aktor sosial.
Adapun yang dimaksud dengan nilai sebagai jadi nilai adalah suatu yang penting, dianggap baik, dihargai tinggi, harus diterapkan, harus dicapai, atau paling sedikit diaspirasikan. Demikian di samping itu, nilai juga dijelaskan sebagai keistimewaan, yaitu apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai. Logika hasrat menembus pada aneka nilai. Logika hasrat meresap ke berbagai nilai pada kehidupan manusia, termasuk agama. Gejala ini menarik, sebab agama yang memuat dikotomi elemen dunia menjadi perhatian utama pada yang kaya praktik ritual. Ternyata tidak kebal dari permainan hasrat, misalnya upacara feodalan di Putra Besaki, Bali, berubah menjadi pasar. Terlihat pada banyaknya pedagang makanan, pakaian permainan anak-anak, dan lain-lain. Begitu pula umat memang berpakaian sembayang, namun banyak yang menggunakan aksesoris ketubuhan yang mengingatkan kepada suasana pesta. Pakaian perempuan banyak bergaya sensualitas atau seksualitas, misalnya mempertontonkan betis karena kain yang dikenakan pada bagian belakangnya sengaja ditinggikan. Dada payudara dan kulit tampak karena memakai kebaya tembus pandang, hiasan wajah sangat menarik, dan lain-lain. Gejala ini menandakan bahwa umat yang menghadiri ritual tidak hanya karena terdorong oleh keinginan mengaktualisasikan nilai agama. Mereka adalah mencari kenikmatan, misalnya kenikmatan makan. Bahkan laki-laki bisa pula meraih kenikmatan seksual melalui pemandangan mata. Perempuan yang berpakaian seksi terikat pula pada logika hasrat, yakni memperoleh kenikmatan karena ada pria menontonnya. Berkenaan dengan itu, maka tidak mengherankan jika ada desa-desa Pakraman di Bali membuat tata aturan berpakaian ke pura agar suasana kesucian pura terjaga. TV menyebarluaskan budaya kekerasan. Media TV dan kekerasan. Aspek lain dari TV atau media pada umumnya adalah karakternya dengan kekerasan. Kekerasan juga mematikan, entah dengan memisahkan dari kehidupan atau dengan menghancurkan dasar kehidupannya. Jadi media TV itu sangat bercondong kekerasan, bisa saja menghancurkan jiwa maupun badan. Yang selanjutnya yaitu TV menyebarkan budaya kekerasan. TV menyebarkan budaya kekerasan menunjukkan bahwa kajian terhadap TV di Amerika Serikat
membuktikan bahwa kekerasan memiliki 4 karakter. Yang pertama, unpunished violence, yaitu kekerasan yang tidak mempunyai ganjaran. Jadi kayak contohnya itu film yang peran utamanya itu ternyata berpengkhianat pada akhir, pada di ending. Jadi kayak tidak mendapatkan ganjaran itu misalnya ada tayangan TV yang mempertontonkan kekerasan tanpa hukuman yang jelas. Atau mendapat hukuman di akhir film atau di akhir acara. Kayak misalkan gini, filmnya itu di awalnya itu baik, tokoh utamanya itu baik, terus ternyata di endingnya itu orangnya itu pengkhianat. Jadi di situ gak ada unsur hukuman yang jelas. Yang kedua itu yaitu painless violence. Media dalam berbagai kesempatan tidak menunjukkan bahwa seseorang sebagai korban kekerasan. Contohnya kayak tayangan film tinju. Di situ gak ada yang menunjukkan sebagai korban. Tapi sama-sama menunjukkan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih unggul. Jadi di sisi dari tayangan tersebut ada kekerasan yang menimbulkan dampak ke audiens di balik tayangan tinju yang saling beradu. Di situ ada adegan kekerasan. Yang ketiga itu happy violence, yaitu kekerasan sebagai hiburan yang menyenangkan, antara lain karena membuat kelucuan atau membuat bahan tertawaan. Kayak contohnya film kartun yang banyak digemari anak kecil, seperti contoh kartun Tom and Jerry. Nah, itu kan film komedi, banyak anak-anak kecil yang suka dengan film Tom and Jerry. Tapi di film Tom and Jerry itu banyak adegan kekerasan. Kayak kucing sama tikus saling beradu untuk mendapatkan makanan gitu. Banyak adegan lain kekerasan di film Tom and Jerry. Yang selanjutnya yaitu heroic violence, kekerasan yang heroik berbentuk kekerasan budaya. Jadi contohnya itu kayak pada film silat Cina. Pemain utama yang memosisikan dirinya sebagai pahlawan, melakukan kekerasan, memberantas kejahatan. Di sini penonton senang karena memihaknya. Jadi peran utama, tokoh utama itu yang di pihak audiens memang tokohnya itu baik, tapi juga di sisi lain dia melakukan kekerasan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu WTS tidak ada.
PTS Gigolo. PTS tapi Gigolo. TV yang sering menayangkan penerbitan terhadap WTS. Tindakan ini merupakan representasi dari kekerasan budaya karena dilegitimasi oleh budaya patriarki yang menempatkan pria atau wanita dalam posisi binarisme. Walaupun demikian, ideologi patriarki mengakibatkan bahwa hanya wanita yang PTS sehingga harus diterbitkan dengan berbagai cara termasuk di dalamnya memakai kekerasan. Jadi kayak kasus lain yang tidak kalah menariknya adalah kekerasan laki-laki terhadap wanita yang berbentuk pelacuran. Menunjukkan banyak motif yang melatar belakangi wanita menjadi pelacur, antara lain media seperti film biru, gambar-gambar porno, dan bacaan cabul yang mendorong seseorang untuk mempraktekannya, kayak relasi seks. Faktor budaya tidak bisa diabaikan, antara lain kuatnya dominasi laki-laki dalam keluarganya. Kondisi ini dapat mengakibatkan laki-laki atau ayah bisa memaksakan anaknya menjadi pelacur. Hal yang sama ikut berperan. Kultur patriarki memosisikan suami memiliki kekuasaan tinggi. Jadi kayak gak ada harga dirinya, kayak wanita itu gak ada harga dirinya karena dibuat pelacur dari seorang laki-laki. Yang slide selanjutnya yaitu TV memperkuat budaya kekerasan. Riset ini berfokus pada persepsi orang terhadap tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita untuk mengidentifikasi gambaran mental mengenai cerita tersebut, meskipun persepsi tentang tokoh tampaknya tidak langsung berhubungan dengan pemahaman cerita, bahwa percaya akan persepsi tersebut jika ada hubungannya. Di sini kayak fungsi dan proses belajar berlangsung melalui pengamatan. Jadi dengan mengamati perilaku orang lain, termasuk perilaku tokoh di TV atau di media, orang dapat mengembangkan pedoman bertindak sendiri di kemudian hari atau mendorong untuk memperagakan perilaku yang sebelumnya dipelajari. Contohnya kayak biasanya anak kecil itu sering kayak, karena mungkin sifatnya yang masih labil dan sering menghayal. Anak kecil kalau udah lihat film perang, pasti ntar ditiru, dan pasti ntar yang buat bahan korban pasti temennya, kayak gitu. Jadi tokoh dalam media tersebut sangat berpengaruh buat audiens, termasuk anak kecil. Kekerasan tidak saja ditampilkan di TV, tetapi juga ditampilkan di media lainnya, sehingga intensitas terpantau tayangan kekerasan pada manusia sangat tinggi.
Tak kalah televisi, video, film pada akhirnya membuka dan mempertontonkan segala bentuk rahasia di depan mata anak-anaknya. Dengan demikian, kekerasan dan berbagai perilaku lain mengganggu tumbuh kembang anak-anak. Yang selanjutnya yaitu media membentuk generasi baru. Kajian terhadap media tidak lengkap jika tidak menyinggung kemunculan generasi baru, yakni generasi M dan generasi Y atau Z. Generasi ini menjadi faktor pemicu demokratisasi dalam meluasnya media sosial dalam masyarakat. Dengan kondisi bisa diwujudkannya karena adanya generasi yang melek media, yakni generasi Y atau Z. Di sini yang dimaksud adalah generasi yang saat ini itu apa-apa kebergantungan kepada media, kayak seakan-akan melek media. Yang selanjutnya yaitu generasi M, generasi sesak media. Globalisasi mengemukakan istilah amat menarik tentang generasi saat ini, yakni generasi sesak media yang sangat kencang, menunjukkan bahwa generasi saat ini tidak bisa melepaskan diri dari media. Bukannya memakai media untuk melayani kepentingannya, melainkan dia melayani media sehingga terbentuk generasi pelayanan media atau yang disingkat GPM, generasi pelayanan media, yang mana anak muda bergantung pada media. Tiada hari tanpa media. Seperti contoh mau makan anak sekarang GoFood gitu, mau pergi keluar masih pesen Gojek gitu, masih kebergantungan kepada media. Terus yang selanjutnya yaitu HP budaya yang populer. HP sangat menarik. HP sangat menarik karena banyak variasi yang dipilih oleh konsumen seperti aspek warna, bentuk casing, ringtone, kamera sebagai kebutuhan setiap harinya. Pengamatan tersebut kencah terhadap masyarakat bahwa semakin jarang orang yang tidak ber-HP, baik di kota maupun desa, tanpa membedakan kelas sosial. Jadi semua itu udah menggunakan HP. Kebanyakan menggunakan HP di kota dan bukan hanya di desa saja, tapi hampir semuanya pengguna HP. Untuk yang terakhir yaitu TV memperkuat budaya kekerasan kembali yang kayak tadi. Generasi Y memiliki keunggulan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi atau terikat pada digitalisasi, sehingga mereka tidak mudah percaya pada suatu sumber informasi yang disebut generasi milenial, yakni kelahiran tahun 1980 sampai 1999. Jadi tahun 80 sampai tahun 99. Mereka adalah anak muda yang idealis, berinci, kreatif, santai, terbuka dalam bekerja. Oke, itu saja presentasi dari saya. Kalau ada kata ataupun kesalahan mohon maaf, karena ini saya belajar sendiri. Oke.